jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Hati kami ingin melekat kepadamu, sumber pengharapan kami, penolong jiwa kami. Terima kasih buat keberadaanmu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami muliakan selama-lamanya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau sungguh ajaib buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Shalom jemaat, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan kita yang terambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sekali lagi Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan dari Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan
kamu makan buahnya bukan? Nah ini sangat menarik ya, bahwa ternyata peristiwa kejadian pasal ketiga ini menjadi cara yang sama muncul dalam kejahatan modern yang disebutkan dengan bagaimana membuat orang itu merasa tidak nyaman, atau orang menjawab dengan sebaliknya, orang memberitahukan hal yang harusnya tidak menjadi iya atau iya menjadi tidak, begitu ya. Jadi orang bilang ada istilah sosial begitu ya, bagaimana orang dipaksa untuk mengikuti begitu. Contohnya misalkan begini, saudara ada di ATM terus ditanya, Anda ini pasti orang baik ya? Nggak mungkin Anda bilang enggak dong ya, pasti bilang iya begitu. Wah, kalau orang baik pasti mau nolong orang lain ya. Oh iya, nah saya lagi butuh bantuan, bisa nggak bantuin saya transfer, saya kasih uang. Nah itu membuat Anda mengalami situasi sosial yang kayaknya nggak begitu, kayaknya begitu. Dan inilah lihainya dari lawan kita, musuh kita, yaitu iblis, yang kalau Anda baca dalam Yohanes menyatakan bahwa dia adalah bapa dari segala pendusta. Dan dia memutarbalikkan fakta. Itu pelajaran pertama. Hati-hati bahwa iblis akan selalu memutarbalikkan fakta dalam kehidupan Anda dengan saya, bahwa dikatakan di sini, jangan kamu makan buahnya, bukan semua. Padahal kemudian, oh enggak, dibilang saya. Oh tidak, bahwa kecuali yang di tengah. Terus berikutnya lagi, wah kalau kamu makan, nah ingat, iblis selalu akan memutarbalikkan fakta. Walaupun Anda menikmati berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, waktu musibah datang, dia akan memutarbalikkan fakta bahwa seakan-akan Allah tidak baik. Hari ini saya berdoa bagi saudara supaya kita punya hikmat daripada Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga ketika melihat segala sesuatu, yaitu dengan kacamatanya ilahi, dengan kacamata yang benar, dengan angle yang benar, sehingga memahami segala persoalan dengan baik. Nah yang kedua, pelajarannya adalah bahwa iblis berusaha membuat tipuan dalam kehidupan Anda dengan saya. Selain memutarbalikkan fakta yang ada, dia akan terus menipu saudara dalam kehidupan, karena dia adalah bapa segala pendusta. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah manusia itu selalu diusik dengan keinginan lebih. Selalu diusik bukan dengan kebutuhan, tapi saya mau lebih lagi. Dan kemudian Anda perhatikan di sana bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam kitab Yeskiel juga dibuktikan bahwa memang itu juga keinginan dari si iblis, yaitu engkau naik tinggi, pengen punya kedudukan Allah, lebih tinggi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap saudara ketika merenungkan firman, hati-hati dalam hidup ini, bahwa Anda akan mengalami tipuan-tipuan yang terus-menerus terjadi, seakan-akan itu Kristen rohani. Dan saya cukup kaget dan cukup sedih, karena ternyata kemarin saya mendapatkan reels tentang AI, dan ada orang bertanya pada AI, bagaimana caranya menjatuhkan orang Kristen? Dan AI bisa menjawab. Saya kaget ya, ibu-ibu ya, bapak ibu, saudara-saudara, AI bisa menjawab bagaimana menjatuhkan orang Kristen. Caranya bagaimana? Bukan dilarang menolak Tuhan, bukan dilarang membenci Tuhan, tetapi mulai menjauh daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah mereka dilarang melayani? Enggak, mereka diizinkan terus melayani, tapi kehilangan keintiman dengan Allah. Mereka diberikan terus kesibukan, tapi jauh dan tidak lagi melekat dengan sesamanya atau bahkan keluarganya. Sehingga perpecahan mulai terjadi, rumah tangga mulai bermasalah, seakan-akan kita sukses, dapat berkat, posisi oke, tapi sebenarnya banyak kehancuran yang sedang kita alami. Nah hari ini pelajaran dua ini, hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, apalagi Anda yang masih muda, ayo minta hikmat Tuhan. Supaya kenapa? Karena iblis akan memutarbalikkan fakta, dan dia akan selalu membuat tipuan supaya kita salah memahami berkat Tuhan, salah memahami pelajaran penderitaan, kita salah dengan kebebasan, kita salah dengan kemerdekaan. Itulah kenapa kemudian Alkitab mencatat bahwa ketika engkau dimerdekakan, bukan untuk bebas, tetapi supaya engkau berhati-hati, jaga hidup kudus, dan menjadi berkat. Hari ini, saya rindu waktu kita merenungkan firman ini, Tuhan beri kami hikmat, beri kami pertolongan, sehingga menghadapi hari-hari yang baru, yang kami mungkin tidak mengerti situasinya, tapi yang kami tahu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, urapi setiap kami hari ini Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan,
menghadapi setiap badai, menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap kesulitan. Kami belajar percaya Allah menopang kami, Allah tidak membuat kami sendirian. Dan pada waktu pencobaan datang, iblis mengganggu kami, pikiran-pikiran kami mulai terganggu Tuhan. Bukan kami menjauh dari Tuhan, kami makin semakin dekat kepada Tuhan dan meminta tuntunan hikmat Tuhan. Sehingga keputusan, pilihan, pendapat, sikap keputusan kami terbaik sesuai dengan rencana kerajaan surga, senada dengan rancangan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan setiap kami yang belajar merenungkan firman hari ini, dan kami mendapatkan hikmat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.